Halo guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medok Review yang bakal mereview tentang peralatan hobi dan collectibles buat kalian semua. Oke guys, jadi hari ini saya bakal bikin video baru buat kalian dan segmen baru tepatnya. Oke, jadi segmen video kali ini itu adalah mainan akhir bulan. Nah, mainan akhir bulan ini apa sih? Segmen apa sih? Nah, jadi mainan akhir bulan itu adalah segmen dimana kita bakal review mainan-mainan yang tergolong murah atau harganya terjangkau, seperti namanya akhir bulan. Karena biasanya akhir bulan itu budget untuk beli mainan itu udah menipis. Oke, dan hari ini saya bakal bikin kontennya atau review mainan akhir bulan. Jadi yang termasuk mainan akhir bulan itu apa sih? Yaitu mainan yang harga satuannya itu di bawah 100.000 ya. Jadi kalau udah di atas 100.000 itu udah mainan mahal. Kalau di bawah 100.000 masih termasuk mainan akhir bulan. Nah, saya bakal review mainan akhir bulan ini. Jadi banyak macamnya nanti. Ada dari Marvel, DC dan lain-lain yang pasti harganya di bawah 100.000. Nah, ini juga bisa kalian gunakan ya video ini mungkin untuk referensi kalian yang mau koleksi-koleksi murah atau bahkan kalian yang mau berjualan mainan. Nah, ini kalian bisa dapat referensi dari video ini. Nah, karena kalau kita jualan mainan murah itu saya yakin pasti lebih banyak lakunya ya daripada mainan-mainan yang dalam tanda kutip itu mahal atau branded. Oke, jadi tiap akhir bulan saya usahakan bakal bikin video pembahasan tentang mainan-mainan yang di bawah harga 100.000. Jadi buat kalian yang mau koleksi mainan, tenang aja, mainan bagus tuh nggak harus mahal. Oke, jadi semoga video kali ini atau segmen ini bisa bantu kalian semua guys ya. Nah, oke, kalau gitu langsung aja tanpa lama-lama lagi kita langsung review mainan pertama di segmen mainan akhir bulan, yaitu adalah ini dia. Nah, belum kelihatan guys. Jadi di sini tuh saya udah punya. Nah, ini ada beberapa mainan ya yang sudah saya siapkan. Ini untuk kita review bareng-bareng. Kalau kalian lihat, ini ada beberapa bungkus ya. Ada beberapa bungkus mainan yang bakalan kita review. Oke. Jadi ini tuh apa sih guys? Ini tuh adalah, kalau kalian tahu, namanya adalah Kiposket. Kiposket itu adalah mainan dari Ban Presto ya. Jadi itu dia itu chibi-chibi bentuknya. Nah, ini tapi yang KW. Jadi kalau kita review mainan akhir bulan itu mungkin banyak yang KW ya, karena sekali lagi kita mau cari harga yang di bawah 100.000. Oke, tapi nggak masalah, belum tentu mainan KW itu jelek. Udah banyak mainan KW yang bagus-bagus. Oke, dan hari ini kita bakal review Kiposket dari Avengers ya. Di sini satuannya harga satuan dari Kiposket KW ini adalah berkisar 40.000 sampai 50.000. Oke, jadi yang paling mahal itu cuman 50.000 guys. Ini saya sudah beli 5 macam ya. Ada Iron Man, ada Captain America, ada Thor, ada Loki, dan ada Spider-Man. Nah, di sini kita bakal review semuanya ya. Kita lihat detail-detailnya, semuanya kita review, dan nanti kalian bakal tentukan sendiri apakah mainan dengan harga 40 sampai 50.000 ini worth it untuk dibeli atau enggak. Nah, kalau gitu tanpa lama-lama lagi ya, langsung aja kita unboxing satu persatu dan kita lihat apakah detailnya bagus atau enggak. Kita mulai dari yang Iron Man dulu ya. Kita pinggirin dulu yang lain-lainnya. Sekarang kita buka yang Iron Man dulu dan kita lihat dia itu detailnya gimana. Oke, jadi yang kita dapatkan adalah pertama ini ya, stand base nya. Oke, dan ini kedua bodinya, dan ketiga adalah palanya. Oke, nah ini kita pinggirin dulu plastiknya. Nah, jadi ada kepala, detailnya seperti ini kepalanya ya, warnanya pun juga merah Iron Man banget. Dan ini versi KW nya guys ya, ingat. Yang versi ori itu harganya berkisar antara 300 sampai 400.000. Oke, jadi bahkan bisa 10 kalinya ya harga yang asli yang ori. Nah, mungkin suatu saat saya kalau ada rezeki lebih bakalan unboxing yang ori guys ya. Nah, ini dia.
Ini penampakannya headscope-nya atau kepalanya seperti ini ya. Lalu badannya seperti ini. Kita bakal quick review aja ya. Menurut saya sih oke ya. Ini catnya juga bagus loh guys ya. Di bagian sini, di bagian yang warna emas, warna silver, ini catnya detail loh, ya kan? Nggak ada cat yang bleber atau cat yang keluar garis ya. Jadi cukup detail untuk mainan KW. Untuk Iron Man-nya ini harganya sekitar 43.000 ya, kalau nggak salah 43.000. Nah ini di arc reactor-nya pun juga oke banget ya. Nah ini tangannya, dia tangannya juga ada detailnya ya, ada repulsornya, mantap banget. Dan ini adalah stand base-nya. Stand base-nya ini pasti dapat. Key posket yang ori pun juga ada nih kayaknya stand base-nya. Oke, jadi langsung aja kita rakit ya. Yang pertama kepalanya dulu, tinggal kita colokin ke sini. Oke, tinggal kita colok kepalanya. Nah, ini udah masuk. Nah, sekarang kita colokin stand base-nya. Nah, ini ada yang besar dan ada yang kecil ya di stand base-nya, lubangnya. Kita tinggal samain aja tonjolan di kakinya yang besar sama yang kecil. Dan ini dia Iron Man-nya ya. Detailnya bagus, rapi. Nah, sekarang kita bakal lihat dia itu tingginya berapa sih ya. Tingginya itu sekitar 15 sampai 15,5 cm ya. 15 sampai 15,5 cm. Ini pun saya rasa sama yang ori juga tingginya sama, nggak jauh beda. Nah, oke, sekarang kita bakal hitung beratnya dia ya. Beratnya ini kira-kira berapa. Jadi kalian tuh bisa prediksi kalau kalian kirim-kirim itu beratnya kira-kira berapa. Ya, beratnya itu sekitar 106 gram ya, 106 gram untuk satu buah key posket. Oke. Jadi tingginya itu sekitar 15 dan beratnya sekitar 106 gram. Ya, kalian nanti kalau dengan packaging dan lain-lain kalian bisa hitung sendiri kira-kira berapa berat yang dibutuhkan untuk kirim-kirim key posket KW ini. Oke. Dan kita bakal lanjut, ini kita simpen dulu. Kita bakal lanjut ke figur yang kedua atau key posket yang kedua ya. Kita bakalan buka ini dulu ya, si Captain America. Nah, ini kalau saya lihat di previewnya ya, kan ini saya beli di salah satu toko online. Saya lihat di gambarnya sih bagus banget, keren. Nah, kita bakal keluarin satu-satu. Yang pertama sama kayak Iron Man-nya, ada stand base. Dan yang kedua ada bodinya ya, bodinya si Captain America. Oke, dan yang terakhir kita punya pasti ada headscope-nya atau kepalanya si key posket Captain America. Dan ini kalau kita lihat langsung ya, matanya tuh lucu banget guys, rapi banget loh ini untuk kelas KW ya. Untuk matanya, cuman di sini di bagian ini itu dia agak nggak rapi catnya ya, ada yang bleber tapi nggak masalah. Dan si Captain America ini harganya sekitar 50.000, 52.000 kalau nggak salah ya. Nah, ini tapi lain-lainnya sih detail ya, nggak ada masalah dalam catnya. Dia sama, tinggal colok aja sistemnya. Dan sculptingnya seperti ini, detail-detailnya. Nah, untuk harga 52.000 ini udah oke banget sih menurut saya. Nah ya, ini juga bisa jadi peluang bisnis kalian kalau kalian mau jual-jualan mainan ya. Jadi kalian bisa beli atau cari suppliernya dan kalian jual lagi. Apalagi sekarang yang namanya Avengers itu lagi hype-hype banget ya. Nah, ini kalau dipasang seperti ini dan kita lihat bodinya ya, ini shieldnya bagus, dia mengkilap guys. Catnya itu nggak sekedar merah sama silver ya, tapi dia mengkilap, bagian merahnya metalik, silvernya pun juga. Oke. Nah, kita lihat badannya seperti ini. Ini kita lihat palunya Thor ini dia agak miring ya, jadi bengkok. Nah, ini letoy banget. Nah, ini minusnya mungkin di sini ya. Untuk Mjolnirnya itu dia nggak bisa lurus, jadi bengkok. Ya, kita maklumi aja karena ini mainan juga request atau KW ya. Dan ini ada tekstur-tekstur di dadanya, movie accurate juga ya. Ini kan di filmnya juga seperti ini. Lalu baju-bajunya, celananya, bahkan ini kita bisa lihat sepatu bootsnya ya, cukup detail ya, cukup detail ya. Nah, coba kita pasang di
stand base-nya. Nah, stand base-nya seperti ini, sama persis kita colok yang besar sama besar, kecil sama kecil. Sudah seperti ini untuk Captain Amerikanya ya, bisa kalian lihat tingginya nih, kita lihat sama atau enggak. Kalau memang tingginya sama berarti kurang lebih untuk Key Postcat ini tingginya mirip-mirip ya, tingginya mirip-mirip guys ya, di antara 15 sampai 15,5 cm. Oke, dan langsung aja kita lanjut ke figur yang berikutnya, kita simpan lagi. Nah, sekarang kita bakalan unboxing, bukan unboxing ya, ini kita bakalan buka ini packagingnya dari Thor. Nah, sekarang yang ketiga kita punya Thor. Ini sama stand base-nya. Oh, tapi ini stand base-nya beda guys, karena dia yang nongol tuh di stand base-nya. Kalau tadi yang dinongol kan di kakinya ya. Tadi stand base-nya lubang, sekarang kebalikannya. Jadi yang lubang kakinya, yang nongol ini stand base-nya. Ya. Lalu ini ya badannya Thor. Bener kan, dia yang bolong di kakinya. Nah, ini jubahnya. Wah, ini mantap, ini berat guys. Ini lebih berat. Nanti kita coba lihat beratnya berapa. Kayaknya sih si Thor-nya lebih berat. Dan ini adalah Thor-nya. Kita mulai lihat dari kepalanya. Wih, ini keren banget guys, karena dia itu ada bekas cukurannya ya. Ini itu bukan cat, tapi ini sculpted beneran. Jadi bener-bener diukir. Oke. Dan ini untuk matanya. Ini face-nya dia lebih akurat ya. Maksudnya lebih rapi, sorry. Nggak ada yang blobor di brewok-brewoknya ya. Catnya, rambutnya bagus banget. Sistemnya sama, tetap colok. Dan ini telinganya. Nah, Key Postcat ini juga mirip-mirip lah ya dengan Funko dan Ghost Baby. Dia termasuk mainan yang chibi atau yang kecil-kecil. Tapi Key Postcat ini banyak banget KW-nya guys ya. Dan ini salah satunya. Tapi meskipun KW ya, kalau dari segi detail dan pewarnaan ini oke guys. Jujur aja nggak expect kalau barangnya serapi ini ya. Dan lalu kita lihat ke badannya. Nah, badannya seperti ini. Dia armornya kalian lihat ya. Armornya di tangannya ya. Ini di sculpted semua ya. Jadi ada pola sisi ikannya di tangannya, ini bener-bener detail, bener-bener ada. Oke. Nah, ini ada Stormbreaker-nya, pendek tapi ya Stormbreaker-nya. Nah, kalian lihat celananya, bajunya, armornya, bahkan di jubahnya pun ini juga oke banget, detail banget ya. Bahkan di bagian pundaknya sini ada sculptingnya ya, detail bagus banget. Ini kalau kalian pajang ya, saya nggak tahu, tapi kalau saya sendiri lihat kasat mata, saya nggak bisa bedain sih sama yang ori sama yang KW itu seperti apa bedanya. Tapi yang jelas harganya pun ini bedanya jauh banget. Yang ori itu 10 kali lipatnya yang KW. Kira-kira seperti itu harganya. Oke, dan langsung aja kita colok dulu ya ini kepalanya. Nah, kepalanya kita colok. Nah, langsung aja. Dia juga seret ya colokannya guys, nggak loose gitu, jadi nggak gampang lepas. Oke, dan langsung aja kita pasang di kakinya. Ini yang kecil yang sebelah sini, jadi gini mungkin ya. Ini untuk Thor-nya. Kita lihat tingginya dia berapa. Yang Thor ini tingginya sama guys, 15 sampai 15,5 cm. Dan dia beratnya itu di angka ini kayaknya lebih berat sih. Nah, ini lebih berat. Oh ya, 118. Jadi ini 118. Si Thor-nya ini lebih berat sedikit daripada si Iron Man-nya ya tadi ya. Oke. Kalau Captain-nya sih kayaknya sama sih sama si Iron Man-nya, nggak terlalu beda. Kalau yang Thor ini lebih berat. Oke. Dan ini detailnya si Thor. Kita lanjut ke karakter berikutnya. Nah, oke. Kalau tadi kita Thor, sekarang kita bakal unboxing si adiknya. Nah, ini beratnya ini mirip-mirip sama Thor guys, karena dia itu ada jubahnya. Kita lihat dari sini udah kelihatan ada jubahnya. Langsung aja kita buka plastiknya. Dan ini sistem base-nya juga sama, stand base-nya sama si Thor. Dia yang nongol ada di base-nya, bukan di kakinya. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil bagian kedua.
Nah ini adalah badannya, bodinya si Loki. Oke, ada jubahnya juga sama seperti Thor. Ini yang kayaknya yang buat berat itu adalah jubahnya ini guys, tapi yang nggak berbeda jauh sih untuk beratnya ya. Dan yang terakhir ini ada kepala atau head sculptnya. Nah ini dia head sculptnya Loki. Ini juga lagi viral ya Loki, karena dia seriesnya juga barusan selesai yang season 1. Nah ini Loki. Ini figur cepet banget habisnya. Dan yang harganya 50.000 itu yang Loki-nya ini guys, karena dia lagi hype ya mungkin ya, jadi harganya mungkin naik. Dan paling tinggi sendiri ini harganya 52.000, sama seperti kaptennya. Kalau Thor-nya tadi itu harganya sekitar 37 kalau nggak salah, 37.000. Nah ini yang Loki, Key Postcat. Ini juga detailnya mantep banget guys ya. Mukanya Chibi yang unik dari Key Postcat itu sebenarnya adalah matanya. Matanya dia itu bener-bener kayak anime banget, kayak bener-bener kayak film kartun ya. Dan ini glossy guys catnya ya. Kalau kalian lihat catnya ini di matanya ini dia glossy. Glossy itu artinya kayak ada efek kilau-kilaunya seperti itu ya. Nah untuk rambutnya pun saya juga miss, karena rambutnya dia detail banget guys. Lihat keriting-keritingnya Loki detail banget, dan tidak ada cat yang bleber di bawahnya. Ini nggak ada sama sekali cat yang bleber, bener-bener clean, bersih, meskipun ini barang KW. Oke, dan ini adalah head sculptnya atau kepalanya. Kita lihat ke badannya, ke bodinya. Nah bodinya juga wah mantep banget ya, ajib banget, rapi dan keren banget, dan movie accurate ya. Memang sama persis atribut-atributnya, boots, celana, bajunya seperti yang dipakai Loki nih. Dan ini dia Loki-nya pegang senjata kayak dagger gitu. Ini susah banget fokusnya. Nah ini kayak dagger gitu ya, pisau gitu. Wah asli keren ya Loki-nya ya. Pantesan aja Loki-nya ini banyak diburu habis, karena selain filmnya bagus atau seriesnya bagus, movie-nya bagus, dia juga emang detailnya luar biasa. Oke, kita langsung colok ya kepalanya ke badannya si Loki ini. Nah oke, Loki-nya jadi kayak dia noleh agak ke samping itu ya, jadi aman. Dan ini juga seret guys ya, nggak gampang lepas kepalanya. Oke, dan langsung aja kakinya kita tempelin aja ya. Nah seperti ini Loki-nya kalau kita udah pasang, udah rakit semua. Dan tingginya dia ini hampir sama-sama Thor, jadi pastinya tingginya sekitar 15 sampai 15,5 cm. Oke, kita review lagi yang terakhir, plastik terakhir atau jajanan atau mainan akhir bulan terakhir ini. Ini Spider-Man ini harganya murah, 37.000 ya, 37.000. Dan saya ini beli yang versi yang ini pakai topeng Spider-Man ya. Ada juga yang versi yang dia nggak pakai topeng, Tom Holland atau Peter Parker-nya ya. Oke, yang pertama ada stand base-nya seperti biasa ya. Dan ini yang udah balik lagi seperti yang Iron Man dan Captain, dia yang nongol di kakinya, yang ini bolong ya atau lubang. Oke, dan ini bodinya kita dapatkan, ini yang warna hitam merah, berarti ini yang versi Far From Home ya. Dan ini yang head sculptnya seperti ini. Nah oke, kita lihat dulu kepalanya. Dia kepalanya sih detailnya detail, cuman saya nggak tahu di sini tuh kayak ada gap ya, atau kayak kelihatan banget bekas lemnya. Nah ini nggak tahu cuman produk saya yang dapat gini atau semuanya, nggak tahu. Tapi yang pasti yang topeng ini saya dapatkan seperti ini. Kalau kalian kurang seret dengan gapnya ini, kalian bisa beli yang versi dia nggak pakai topeng atau yang unmask ya, yang wajahnya Peter Parker. Nah ini kelihatan banget soalnya guys ya. Nah patahan-patahan di sini. Oke. Dan overall sih oke ya, nggak masalah, kecuali itu matanya Spider-Man pun juga khas, bagus banget ya, detailnya pun juga bagus. Nah ini sculpting semua, dan motif laba-labanya juga keren banget. Lalu ini bodinya
bodinya kita lihat ini ada simbol Spidey-nya di tengah. Nah, simbol Spidey atau Spider-Man ya, detail guys ya, nggak bleber catnya. Nah ini di belakang juga ada guys ya simbolnya seperti ini. Nah oke, bagus juga. Ini sculptingnya juga bagus, catnya rapi. Ini nggak nyangka loh guys, dari kelima figur ini saya juga nggak nyangka Keyposket KW ternyata bagus juga ya. Jadi kalau ada varian lain mungkin saya juga bakal koleksi gitu ya. Keyposket yang Recast atau KW, kita lihat dulu seperti apa dia kalau dipasang kepalanya. Oke, ini dia Spider-Man, kepalanya juga aman, nggak kocak atau nggak loose. Dia seperti ini guys bentuknya ya. Ini tingginya pun dia juga hampir sama, 15 sampai 15,5 cm. Kepalanya dia agak miring. Oke, dan inilah kelima produk yang saya beli mainan akhir bulan, kira-kira seperti itu. Dan ini konklusinya menurut saya dari 1 sampai 10 ini saya kasih nilai 9,5. Bagus banget, mendekati perfect, karena dengan harga yang kita bayar dan detail figur yang kita dapat ya, barang yang kita dapat ini mantep banget. Oke, mungkin kekurangannya adalah yang minor-minor ya, seperti Captain America ini palunya nggak bisa lurus, lalu ada gapnya tadi di kepala Spider-Man, tapi itu minor, nggak masalah sama sekali. Jadi kalau kalian mau koleksi mainan Marvel, saya benar-benar menyarankan koleksi Keyposket ini. Ini meskipun KW ya, meskipun Recast, ini bagus banget. Dan kalau kalian pajang ya nggak ada yang tahu ini apa ori atau Recast, nggak ada yang tahu. Nah, oke guys, mungkin sekian dulu review dari segmen mainan akhir bulan di episode pertama ini. Jadi kita sudah review Keyposket KW atau Keyposket yang Recast, dan hasilnya memuaskan banget, dapat nilai 9,5/10. Ini juga bisa kalian buat untuk ide bisnis ya, entah kalian mau jualan atau mungkin kalian yang punya hobi buat kue ulang tahun atau tart dan lain-lain. Ini bisa banget untuk kalian jadikan topper kuenya ya, topper kue di atasnya, dan harganya pun relatif murah. Kalau saya bilang dengan kualitas yang kita dapatkan, ini bener-bener worth it guys, worth it banget. Nah, buat kalian yang mau beli atau tanya ini belinya di mana, nanti mungkin saya bakalan kasih ya linknya di kolom deskripsi. Semoga bisa bantu kalian untuk mencari figur ini ya. Dan harganya pun ini tadi sekitar 40.000 sampai 52.000 lah. Itu udah paling mahal. Oke. So guys, thank you for watching this video. Semoga membantu kalian. Stay safe, stay healthy, and see you in the next video. Bye bye.